lagi dengan Miss Ida di pembelajaran tematik kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dengan pertama, menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 2. Ayo kita mulai dengan membaca doa. Semangat ya anak-anak. Fokus pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Tujuan pembelajaran diantaranya 1. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. 2. Melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. 3. Melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya, makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Tema 6 kelas 4 SD, subtema 3, pembelajaran 2. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti di atas? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan, ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, anak-anak, selanjutnya, simaklah bacaan berikut dengan seksama. Ayo membaca. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi, meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB,
Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Ayo berdiskusi. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Halangan yang dihadapi, cita-cita Wahyudin, sikap yang dimiliki, usaha yang dilakukan. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Jawabannya, halangan yang dihadapi, keterbatasan ekonomi keluarga. Cita-cita Wahyudin bisa terus sekolah. Sikap yang dimiliki, mau bekerja keras, disiplin, pantang menyerah, dan berkomitmen. Usaha yang dilakukan, memulung dan mengembalakan kambing. Prestasi yang telah diraih Wahyudin selalu mendapat juara di sekolah dan mendapatkan beasiswa di ITB. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Atas usahanya, Wahyudin mampu menyelesaikan sekolah dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Wahyudin merupakan anak yang bertekad kuat untuk meraih cita-citanya, bekerja keras dan tidak mau menyerah kepada keadaan dan terus berusaha untuk menggapai cita-cita. Anak-anak, selanjutnya ayo membaca. Bacalah puisi berikut di dalam hati dengan judul Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan Dekaritas. Ayo berdiskusi. Nah, anak-anak, setelah membaca puisi tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Baca lagi puisi Sahabatku Seorang Pemulung di dalam hati. 2. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Nah, di sini Ibu sudah memberikan jawaban jeda yang telah kita pelajari. Ibu bacakan ya. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjaga yang kita mau. 3. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Mintalah temanmu untuk menyimak cara membacamu dengan penempatan tanda jeda yang sesuai. 4. Diskusikan pendapat kalian, lakukan secara bergantian. Selanjutnya, ayo berkreasi. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini, kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan
kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Ya, kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, anak-anak, ayo kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Siapkan bahan-bahan berikut ini. 1. Selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas sketsa atau gambar. 2. Lem. 3. Gunting. 4. Koran bekas. 5. Gambar. 1. Siapkan gambar pola pada selembar kertas. 2. Buatlah potongan-potongan bahan. Boleh berasal dari koran bekas, kardus, plastik, atau bahan yang lainnya. 3. Tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Kamu bisa melihat pada gambar ya. Contoh-contoh kolase. Anak-anak, di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa contoh kolase. Ini adalah hasil-hasil kolase. Bagaimana? Bagus ya? Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian. Bagaimana anak-anak? Siap kita untuk menjaga lingkungan? Siap ya, jangan sampai ada kerusakan lingkungan. Ayo membaca. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya, manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan, beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. A. Kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. B. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh,
kebun plasma nutfah di Cibinong Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. C. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Ayo, siapa yang pernah main ke Kebun Raya Bogor? Selanjutnya, 2. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. A. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. B. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. C. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. D. Membuat undang-undang perburuan. E. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas dan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Bersama dengan teman-teman kelompokmu, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. 2. Cari informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitarmu. Usaha untuk melestarikan makhluk hidup ialah kita terus melestarikan hewan yang jarang kita temui atau hewan langka, menanam pohon untuk perlindungan makhluk hidup, dan tidak menebang hutan sembarangan. 3. Cari tahu kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, cara melestarikan, dan kapan didirikan. 4. Presentasikan hasil pekerjaanmu dalam bentuk poster. 5. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran dari Miss Ida untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.